dalam Kristus. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali bersama saya, si Tua Nyonya Reta Hasibuan Borupohan, melalui renungan malam hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpuji-puji namamu yang kudus dan termulia Bapa. Sebelum kami beristirahat Bapa, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru, penghiburan untuk menjalani kehidupan kami selama Tuhan masih memberi kesempatan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam pada hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan membacakan beberapa bagian ayat saja, yaitu dari ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9 dan ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Namun kami mengundang Bapak Ibu sesudah renungan untuk membacanya secara penuh perikop ini. Di bawah judul Rut dan Naomi, demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, dan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Menangis pula, berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam saya beri judul, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Kisah tentang kesetiaan dan kebaikan Rut. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang telah kita baca dan dengar, kitab Rut diawali dengan kepergian satu keluarga, yaitu Elimelek dan Naomi beserta kedua anak mereka Mahlon dan Kilion, dari Betlehem Yehuda ke daerah Moab, karena telah terjadi kelaparan di tanah Israel. Mereka tinggal di daerah Moab kira-kira 10 tahun lamanya. Kedua putra mereka mengambil perempuan Moab sebagai istri. Dalam perjalanan waktu,
Matilah Elimelek dan sang kepala keluarga, dan kedua anak mereka pun mati juga. Sehingga tinggallah Naomi bersama kedua menantunya. Naomi berniat untuk kembali ke tanah Yehuda, karena ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kedua menantu Naomi turut serta mengiringi perjalanannya untuk pulang menuju ke tanah Yehuda. Di tengah perjalanan, Naomi menyuruh kedua menantunya, Orpa dan Rut, untuk kembali kepada keluarganya, kepada bangsanya, dan kepada Allahnya. Menantunya Orpa kembali, namun Rut tetap berpaut kepada Naomi. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Rut sesungguhnya berasal dari Moab, suatu bangsa penyembah dewa Kamos, dewa yang menuntut manusia sebagai korban persembahan. Suatu bangsa yang tidak boleh diterima dalam persekutuan orang Israel. Kita dapat membaca di dalam Ulangan 23 sampai ayatnya yang ketiga dan keempat. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Kita juga dapat membaca mengenai asal-usul terjadinya bangsa Moab di dalam kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai dengan 38. Di bawah perikop Lot dan kedua anaknya perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di dalam ayat 36. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Dari kisah Rut kita belajar tentang kasih karunia Allah kepada seluruh umat manusia, seperti yang ternyata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gambaran kesetiaan Rut pada Naomi juga menggambarkan kesetiaan Rut pada Allah Israel. Rut menolak Allahnya Kamos, tetapi memilih Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh orang Israel dan juga disembah oleh Naomi mertuanya. Kasih karunia yang diterima Rut dalam hidupnya adalah buah dari kesetiaannya pada Naomi dan keluarganya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-9. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Meskipun Allah telah menolak bangsa Moab pada zaman Musa, namun penolakan tersebut bukan karena faktor etnis, tetapi lebih karena sikap orang Moab yang menentang Tuhan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kisah Rut ini, bahwa umat Allah yang mencerminkan kasih setia kepada Allah yang hidup dan kasih kepada sesama, di situ Allah akan bertindak. Walaupun kesetiaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh kesetiaan manusia. 2 Timotius 2 ayat 13 menyatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bahwa setiap pengikut Kristus sebagai pengikut Kristus tidak melepaskan kita dari masalah. Naomi mengalami kemalangan besar. Ia dan keluarganya mengalami bencana kelaparan, sehingga harus mengungsi. Suami dan anaknya meninggal di tanah orang,
Sehingga Naomi menganggap Tuhan telah menghukum dan melupakannya. Pada ayat 21 dinyatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada akhir cerita Rut ternyata bahwa pandangan Naomi itu salah. Bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang setia dengan janji-janjinya. Bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan orang percaya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah tetap setia memperhatikan umatnya. Dalam hal ini Naomi, Allah bekerja melalui orang lain untuk menolong umatnya. Tuhan memakai Rut. Dikatakan di dalam Rut 4 ayat 15, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 orang anak laki-laki, dan juga bagi Rut. Allah telah mengangkat Rut menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Oleh karena itu, bagi kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tetaplah setia dan bertekun dalam mengiring Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Engkau menghibur kami melalui kisah-kisah di dalam Alkitab. Kisah Rut dan Naomi ya Bapa. Sesungguhnya Tuhan, jalan-jalan-Mu tidak terselami ya Bapa. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya Engkau menyediakan waktu yang indah pada waktunya. Berkatilah Bapa kehidupan kami, ke roh dan jiwa kami ya Bapa. Meskipun banyak masalah di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh tetap setia dan bertekun di dalam firman-firman-Mu ya Bapa. Dan kami boleh melaksanakan firman seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam hidup ini ya Bapa, seperti perintah-Mu yang nyata ya Bapa, perintah yang utama. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dan kasihi sesama seperti diri sendiri. Terima kasih Bapa. Berikanlah kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan dengan kebaikan, dengan kuasa daripada Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh bangun esok pagi mengucap syukur untuk kebaikan yang kami masih akan terima di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.